gereja, keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan, dan bagi para audien yang mendengar lewat siaran YouTube yang akan disiarkan secara rekaman, kami mengucapkan selamat Jumat Agung 2025. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan kita berdiri, kita akan baca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Hari ini sebagian besar saya sudah memakai sport hitam, walaupun bukan berarti dress code yang tidak hitam lalu tidak menikmati ibadah Jumat Agung, hanya sebagai simbolis saja. Secara manusia kita berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasih, tapi secara rohani kita bersuka cita karena kuasa darahnya memulihkan hidup kita. Lukas pasal yang ke-23 kita baca mulai dari ayat yang ke-33 dengan perikop Yesus disalibkan sampai ayat 34. Kita baca sama-sama ayat yang ke-33 Lukas pasal 23 sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang kejam itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaian. Silakan duduk, puji Tuhan. Sejak awal ibadah ini, saya sangat yakin dan percaya hadirat Allah Kudus ada di sini. Berbahagialah mereka yang dengan penuh kesungguhan menikmati dan menjalani ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bukan Tuhan tidak menjamah kita, seringkali kita tidak konsentrasi dalam merespon jamahan Roh Kudus. Saya sangat berharap dengan penuh sungguh-sungguh di momen yang bersejarah ini dan penuh spesial ini, kita dari awal ke tengah sampai pulang kita dari tempat ini, kita sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan. Di kayu salib, salah satu dari perkataan Yesus kita baca di dalam ayat 34 ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Perkataan ini tidak dikatakan Yesus ketika sedang duduk di singgasana raja. Perkataan ini bukan untuk membalas pertanyaan dari orang yang dihormati di depannya. Perkataan ini bukan dia sedang duduk di bait Allah seperti kita sekarang mendengarkan firman Tuhan dalam suasana damai penuh ketenangan, diiringi musik yang syahdu, dan hati kita, jiwa kita merasakan sudah saya seperti di surga. Yesus sedang disalibkan. Mereka menyalibkan Yesus di situ, ayat 33 dalam Lukas pasal yang ke-23. Saya sengaja mengambil turning point dari ini supaya kita paham ketika kita belajar tentang salib Kristus. Itu bukan perkara gampang dan mudah untuk dilakoni. Kita sudah baca Alkitab, jadi kita tahu Yesus bangkit. Kita sudah baca Alkitab, kita sudah tahu Yesus naik, bahkan menang menghadapi segala persoalan. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi, bahkan murid-muridnya pun tidak tahu bangkit apa enggak. Situasi seperti ini harus menjadi permenungan yang dalam ketika kita membaca firman Tuhan. Kita melihat latar belakang ayat ini ditulis bukan sedang kita mengetahui semua persoalan dari awal sampai akhirnya. Saya tahu nanti hari ketiga Yesus bangkit, kemudian nanti naik ke surga, dan 10 hari setelah naik surga nanti ada turun Roh Kudus dalam hari Pentakosta. Itu kita, orang-orang Kristen zaman modern
yang mungkin dengan mudah hanya membaca kisah ini seperti membaca kisah drama Korea atau dracin atau telenovela atau seperti kisah film yang sudah ketahuan cerita akhir. Percayalah, bagi 12 murid dan keluarga Yesus, peristiwa salib Yesus tidak mudah. Ada satu harapan yang tergoncang, iman mereka tergoncang. Malam kemarin 2000 tahun yang lalu, semua murid tinggalkan Yesus. Yesus sedang berdoa di taman Getsemani. Sebelumnya dia mengalami hematohidrosis, dalam istilah dokteran, peluh saking menahan tekanan yang sangat berat, peluhnya bercampur tetesan darah. Kemudian satu perkataan yang sangat kita kenal, Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya dapat, lakukanlah jawab ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu." Sesaat kemudian datanglah Yudas malam tadi dengan ciuman yang terkenal, the kiss of Judas, ciuman pengkhianatan. Tapi Yesus, kita baca dalam Injil dan Yohanes, menjawabnya dengan penuh kasih. "Hai teman, untuk itukah engkau datang mencari aku?" Yesus, dia tahu dia sedang dikhianati. Dia masih memanggil Yudas yang datang pada malam itu untuk menangkap dia dengan perkataan, "Hai teman." Enggak mudah bilang teman sama orang yang mengkhianati kita. Yang ada kita aku ada pedang, kita harus potong. Kalau ada pistol, kalau ada pasokan, jadi debu. Yesus memulai 7 perkataan ini, dibaca di dalam Lukas 23 ayat 34. Saat dia disalibkan, perkataan Yesus yang terkenal yang pertama, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yang sedang mengkhianati Yesus, yang sedang menyiksa Yesus, tidak mohon ampun sama Yesus. Kita baca, tidak ada satu kalimat sebelumnya, lalu mereka menyesal dan minta maaf sama Yesus. Kemudian kita baca mungkin, lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saya berkata begini, termasuk saya, kita sudah diampuni Yesus. Katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus mengampuni, tidak menunggu orang yang bersalah kepada yang minta maaf. Poin ini menjadi poin pertama dan 7. The 7 words, the 7 sentences of Jesus Christ on the cross, at the cross. Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya seringkali itu salah pelanggaran karena kita lebih mau dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan kita, oleh hawa nafsu keduniaan kita, oleh karena kita lebih mau dipimpin oleh kedagingan dan hawa nafsu manusia, apalagi memberi celah kepada setan. Yudas di dalam Matius pasal 26, di pasal awal-awal, kalau dalam terminologi kronologis, minggu Yesus masuk ke Yerusalem dengan Palm Sunday, Senin Yesus membongkar balikan meja penukar uang dan dia berkata dengan satu kalimat yang sangat terkenal, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, tapi engkau menjadikannya sarang penyamun." Dia cukir balikan itu hari Senin. Hari Selasa masuk Matius 23, 24, 25, pengajaran Yesus termasuk akhir zaman, dan Yesus di dalam pasal 23 Matius ayat 1 sampai ayat 23 dia menentang kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
lakukan apa yang mereka ajarkan, dan jangan tiru apa yang mereka perbuat. Itu hari Selasa sebelum hari sekarang. Rabu, Yudas pergi ke imam-imam kepala dan tua-tua bangsa. Minta duit, nanti kuserahkan guruku, kau kan mau menyerahkan dia kan? 30 keping perak diterima Yudas. Siapakah Yudas? Matius pasal 10. Dia termasuk 12 murid Yesus yang dipilih dan diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan dan melakukan perbuatan ajaib. Matius pasal 10. Matius pasal 26. Yudas mengkhianati Yesus. Kenapa? Karena Yudas tadi malam yang datang puji Tuhan banyak sekali kemarin Kamis Putih. Saya berharap tahun depan hari Kamis Putih menjadi hari besar juga untuk memperingati satu hari sebelum Friday, Good Friday. Semua kemarin pakai baju putih. Yudas menyesal ketika dia tahu Yesus dihukum mati. Tapi penyesalan Yudas hanya di bibir. Ada satu lagu bukan lagu gereja, manis di bibir, itu dosa itu. Hanya manis di bibir. Aku menyesal melihat Yesus dijatuh hukuman mati, dan dia kembalikan uang 30 keping perak kepada imam kepala. Dan imam kepala ngomong sama Yudas, itu urusanmu, bukan urusan kami. Dunia begitu. Kalau urusannya sama dengan kita, dia jadi kawan. Kalau urusannya sudah selesai, kita ngomong sama dia, kok dampaknya seperti ini bro, sis? Itu urusan kau, matilah kau, mungkin begitu. Maka dalam Matius 26 ayat 24-25, Yudas lu pergi keluar. Dia mungkin nangis, kenapa begini jadinya? Tapi dia bukan lari ke Yesus, tapi Yudas lari ke sebatang pohon lalu menggantung diri. Satu pesan firman Tuhan hari ini dengan tegas, siapapun yang mencoba untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, neraka jadi bagian. Bertobat dalam nama Yesus. Jika ada yang mungkin ada dalam perasaan ingin mengakhiri hidup, dan setelah itu pakai bahasa rohani, aku ingin cepat ke surga, no way. Cepat ke neraka lantai paling bawah ini. Yudas binasa. Pertanyaannya, Yesus jahat banget. Kan dia sudah engkau pilih Tuhan di Matius 10, Markus 6, Lukas 3. Bahkan Tuhan berdoa dulu semalam-malaman untuk memilih murid. Dan disitu kita baca, lalu dipilihlah juga Yudas Iskariot. Ada kalimatnya, yang akan mengkhianati dia. Artinya apa? Yesus tidak pernah sengaja milih Yudas untuk mengkhianati dia. Jangan pernah tertipu dengan teologi sesat di luar sana yang bilang begini, pasti Yudas dengan Yesus itu udah kongko-kongko di warung kopi, ya kan? Kemudian janjian, ya nanti kan gini ya, kita rekayasa ya. Kenapa? Yudas Tuhan kasih waktu juga untuk bertobat sebenarnya. Perjamuan malam terakhir hari Kamis kemarin, semua murid dikasih perjamuan. Bahkan dalam Yohanes, Yesus khusus ambil itu roti, dia celupkan, dia beri kepada Yudas. Baca dalam Yohanes atau Matius pasal 20. Yudas akhirnya ngomong begini ketika Yesus berkata, di antara kalian akan ada yang menyerahkan saya. Murid-murid yang lain ngomong begini, bukan aku ya Tuhan. 11 murid yang lain level kepercayaannya kepada Yesus yang tadinya guru, rabi di Matius 26 sudah levelnya Tuhan. Lalu di ayat berikutnya Yudas ngomong, nyusul ngomong, bukan aku ya Rabi, hanya Yudas. Yuk kita baca ya. Nggak apa-apa, bagi sebentar mereka yang belum datang kemarin, kita lihat Matius 26. Karena ini ada hubungan dengan pengampunan yang tak bersyarat dari Yesus.
Saya sangat sedih sekali karena Yudas itu seperti kita awalnya, seperti kami. Dia ada ketika Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan. Dia ada ketika Yesus di perahu menenangkan danau dan gelora laut. Hai laut dan gelombang, tenanglah. Dan Yudas ada di situ. Yudas ada di situ juga ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus. Yudas juga ada di belakang Yesus ketika hari Minggu kemarin, Minggu Palma. Hosana, Yudas ikut nyanyi. Hosana, Yudas ikut melayani. Yudas bersama-sama Yesus ada di bait Allah. Tapi ayat yang ke-14 Matius pasal 24 dan sini dulu. Yudas mengkhianati Yesus. Saya tarik garis dari Bapak ampunilah mereka. Saya percaya Yesus termasuk juga mengampuni muridnya Yudas. Amin. Enggak mungkin Yesus tidak mengampuni Yudas. Berarti Yesus bukan jadi contoh dong. Aku mengampuni semua kecuali Yudas. Aku udah kesal benar dengan orang ini. Manusia gitu. Aku ampuni semua ya kecuali kau. Nih. Sampai kapanpun tak mungkin kau ya. Jangan ketawa-tawa sama saya. Jangan ketawa-tawa saya. Jangan ketawa-tawa. Semua saya ampuni. Kecuali kau. Tidak pernah Yesus ngomong begitu di dalam salib. Ketika dia berkata, ya Bapa, suaranya memang seperti itu. Tidak mungkin suaranya seperti perempuan. Ya Bapa, itu mau. Ya Bapa, forgive them. They don't know what they do. Suara semakin teriakkan kepada Bapa dengan hati yang dari dalam lubuk yang terdalam kasih. Jangan kau binasakan mereka Bapa. Mungkin begitu maksudnya. Forgive them. Termasuk Yudas yang barusan menjual, mengkhianati dan mencium dia. Orang Kristen mungkin sering seperti mencium Yesus. Aku sayang kau Yesus. Aku sayang Yesus. Dia khianatin Yesus. Kasih duit 30 keping perak. Aku jual dia. Kamu mau pakai? Jual Yesus. Kamu mau menikahi lagi janda kembang tapi agama lain? Jual Yesus. Oke. Tapi sebelumnya, Yesus, I love you Yesus. Mulutmu Yudas. Yudas menyesal dalam bahasa aslinya dalam Yunani pasal 26. Matius pasal 27 ayat 3. Saya mau mengambil benang merah siapa-siapa yang Tuhan ampuni. Jangan GR, Tuhan mengampuni kita. Itu sekarang, karena kita baca Alkitab. Waktu Yesus bilang di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Itu orang-orang yang di depan dia lihat semua. Yudas mungkin dari jauh di balik bukit sana. Dia lihat Yudas. Dia lihat Petrus juga yang ada. Dia lihat semua. Terlebih dia lihat imam-imam kepala ahli Taurat semua yang menista saya ini. Dia lihat prajurit-prajurit semua yang baru pukul kepala saya. Ada ayat aslinya dia pukul berkali-kali itu maka bukan cuma sekali. Dia lihat semua yang menusuk lambungnya. Tapi dia bukan melihat dengan mata yang murka. Dia melihat dengan air mata kasih. Kasih Tuhan sungguh besar. Seperti itulah kita. Yudas, pada waktu Yudas, kita baca di bagian atas, yang menyerahkan dia, menyerahkan Yesus, melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Sama-sama katakan 1, 2, 3 baca. Menyesal dia. 1, 2, 3. Menyesal dia. Siapa yang menyesal? Yudas.
Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kalau kita baca sampai ayat ini saja, sepertinya clear. Oh, Yudas sudah menyesal. Kita baca ayat keempat. Dan berkata, aku telah berdosa. Ini rohani banget ya. Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Kalau sampai di sini kita berhenti saja, berarti masih no problem ini. Berarti sudah menyesal, sudah merasa bersalah, menjual dan mengkhianati Yesus. Parahnya adalah begini, setiap kita manusia diberikan Tuhan kehendak bebas untuk menentukan respon dan sikap yang akan menentukan arah langkahmu, binasa atau selamat. Keselamatan tidak bisa dipaksa. Keselamatan Tuhan sediakan. Berbahagialah mereka yang percaya kepada-Mu, yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Yudas dengan penuh kesadaran menolak kasih karunia Tuhan. Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Close. The end. The hell is yours. Pilihan Yudas untuk menyesal, dalam bahasa Yunaninya metamelomai. Metamelomai itu kata dari menyesal dia. Hanya menyesal seperti kita kapok makan cabai level 10. Wih, pedas, jelas. 3 hari lagi makan lagi yuk, cari yang pedas. Itu metamelomai, menyesalnya Yudas. Kapok makan lombok, orang bilang habis itu ngulang nyari lagi. Yang senyum-senyum sesama suka cabai ya. Saya tidak suka cabai, jujur. Ini brother mana ini? Brother Gabriel itu 1 sendok 1 ragi, 1 sendok 1 ragi ya. Suatu hari kami diundang oleh satu keluarga, cabainya baik, luar biasa sekali. Ini bagi saya ini belum pedas ini. Ada juga teman sini yang, nah ini bukan promosi. Ini gara-gara ngomong cabai ini. Gak apa-apa ya, beda tegang. Mentang-mentang pakai baju hitam lalu dapur kayak acara kematian. Nggak boleh senyum-senyum, ini acara kedukaan. Baju kita hitam, tapi hati kita tertawa. Katakan amin. Tertawa bukan karena mentertawakan Yesus disalib, karena kita bersuka cita. Kita suka dengan bumi, katakan amin. Dan jangan salibkan lagi Yesus kedua kali. Itu pesan firman Tuhan sebelum saya akhiri. Sebenarnya 7 perkataan, saya pikir kalau ini dibahas sampai 7 bulan belum selesai. Cukup pertama saja. Saya hampir siapkan 7 perkataan salib Kristus, tapi Tuhan terus bilang cukup di 1 saja dulu. Kita ketemu di sesi berikutnya. Amin. Karena nanti malam saya ada bulu tangkis. Yudas menyesal, tapi penyesalannya menyesal kayak orang makan cabai. Dia hanya di mulut. Dan terbukti ayat kelima, dia menggantung diri. Kita pakai kira-kira saja. Kalau Yudas masih tidak gantung diri, apakah ada kemungkinan dia berubah? Ada. Tapi semua tergantung Yudas. Tuhan tidak ciptakan manusia seperti robot. Dalam nama Tuhan Yesus semua jadi orang kudus. Jadilah bisa. Jadi orang suci, jadi orang baik, lebih baik 10 kali lipat daripada pendeta pada bisa. Ngapain ciptain manusia capek-capek kalau akhirnya jadi robot? Tuhan suka kita menyembah Tuhan karena dasar dari hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan suka kita memberi bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan karena memang dari hati yang rela, ikhlas. Tidak mungkin aku udah kasih duit sama gereja, kok udah sembuh. Aku udah kasih buat Tuhan, kok masalahku udah beres-beres. Itu kita hidup dagang dengan Tuhan. Tuhan paling sedih. Dari dasar hati yang tulus, ikhlas, penuh kerelaan dengan sukacita tanpa paksaan kita memberi bagi Tuhan. Kalau saya bilang memberi bukan hanya sekedar duit, persembahan dan sebagainya, itu juga termasuk, tapi yang penting hidupmu, hatimu, waktumu. Kenapa saya tidak bosan-bosan membilang ibadah pada hari Kamis? Bukan supaya liturgi agamawi saya datang supaya ngomong dilihat oleh pengurus gereja. Enggak. Kalau kau merasa berkorban waktu, aku
pergi sibuk Om, tapi dengan waktuku yang ada, aku memberi waktu untuk Tuhan. Itu memberi, tapi ingat, harus dari dasar hati yang penuh cinta akan Tuhan. Makanya Tuhan tidak ciptakan robot untuk menyembah Dia. Dia ciptakan manusia dan diberi kehendak bebas. Yudas dikasih kehendak bebas. Kamu mau selamat, kau bertobat, kau datang kepada Yesus seperti Petrus. Petrus bersalah juga, tapi dia dipulihkan Tuhan. Ketika dia kata menyesal, di dalam ayat yang sama, Matius 26 ayat terakhir sebelum saya akhiri. Matius pasal yang ke-26 ayat 74. Matius pasal 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk. Bapak Ibu semua, kita nggak pernah mengutuki Tuhan. Ini murid Yesus, saking mau ingkar, mau bohong, mau menyangkal, dia sambil mengutuk. Ayat 74 Matius 26. Maka mulailah Petrus, sama-sama kita baca 1-3, jangan takut, mengutuk dan bersumpah. Bayangkan, padahal kita bilang apa? Janganlah engkau bersumpah atas langit, atas bumi, dan atas semuanya. Kalau kamu bilang ya, iya, kemudian tidak, lebih dari itu, dari sejahat. Tapi ini Petrus, murid Yesus, saking dia takutnya mau ditangkap orang, dia sambil mengutuk, menyumpah. Dia ngomong apa? Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu apa? Berbohong. Setiap pagi kalau Bapak Ibu dengar pokok ayat, bukan cuma suruh bangun kita lalu lihat HP. Dia ingatkan kita, anak-anak, jangan tiru Petrus yang menyangkal. Itu mulai hari ini saya kasih pemahaman baru. Pernah kan kita ngomong gini? Mulai besok pagi kalau dengar ayat berkokok, dia berarti mengingatkan kita untuk saat teduh berdoa. Dan doa kita berkata begini, terima kasih Tuhan, mampukan aku manusia yang lemah untuk tetap setia, taat dan percaya, dan tidak pernah menyangkal Engkau. Cantik kan? Jadi ayam itu kita tidak akan pernah potong, kecuali ayam di pasar. Kalau dia dipotong kan tidak ada yang berkokok lagi. Potonglah ayam itu, tapi janganlah yang suka ngasih kalau kita sudah berdoa. Ayam itu berkokok itu selalu kalau ada matahari yang muncul. Petrus sadar. Di ayat lain ada kalimat yang sangat menggugah. Hari ini kan harus ini ada kegiatan kan, kita bisa selesai sampai jam 12. Lalu Yesus memandang Petrus. Ini kalau dibikin dramatisasi, nyesek banget Petrus. Aku udah kenal dia. Di ayat sinoptik yang lain ada tulisan begini, lalu Yesus semakin sesak. Lihat Petrus tidak jauh, dia pengecut waktu itu. Orang paling pengecut sedunia adalah Petrus karena belum dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen kadang-kadang jadi pengecut. Maaf, kita semua jadi pengecut sebenarnya. Kalau Roh Kudus tidak pimpin dan tuntun kita dalam hidup, kita berani menyangkal Yesus ketika dihadapi pertanyaan. Oh enggak, bukan saya ya Nabi, bukan saya Tuhan. Kamu ikut Tuhan kan? Enggak, saya tidak kenal dia. Mengutuk sumpah. Lalu Yesus memandang Petrus. Di situ Petrus langsung. Lalu ia pergi keluar, ayat 75 bagian terakhir, dan menangis dengan sedihnya. Tahu tangisan Petrus? Dan cuma gini. Itu ibu kok kayak mata. Di sini tidak ada. Ada kayak hanya tulisan Yesaya yang penuh drama. Kata aslinya dia sampai meraung. Orang badak ucap meraung, dia menangis untuk dirinya. Dan perkataan menangis dengan sedihnya memakai bahasa Yunani metanoia.
menyesal, bertobat, dan berbalik kepada Yesus dengan segera. Dan kita lihat dua tokoh ini dari starting point yang sama, Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Yang satu binasa, masuk neraka yang paling dalam karena memilih dengan kesadaran sendiri untuk menolak kasih karunia. Tapi Petrus dipulihkan Tuhan. Nanti kita akan singgung sedikit Petrus di ibadah kebangkitan. Salah satu yang dikerjakan Yesus pada saat kebangkitan, menampakkan diri kepada setiap orang. Terlebih ketika di Danau Galilea, "Hai anak-anakku, ada ikan goreng enggak?" Mereka kata, Yesus. Lalu Yesus dalam Yohanes pasal 21 memulihkan Petrus dalam Yohanes pasal 21. "Apakah engkau mengasihi aku?" Sekarang Yesus anggap saja berdiri di sini. Dia ada di sini sekarang. Hadirannya Allah. Seandainya dia bertanya pada kita dan Bapak Ibu dengan tatapan mata yang penuh kasih, baru harus bangkit dari kematian. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang anakku yang kukasih, mengasihi aku? Apa jawab kita? Jangan diam. Apa jawab kita? Tidak cuma sekali. Tanya lagi. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Pertanyaan ini membuat saya dan kita semua menjadi sadar setiap apa yang kita kerjakan, jika bukan karena kasih karunia Tuhan, semua sia-sia. Bahkan di atas salib Golgota sekalipun, dia masih mengampuni orang yang bersalah. Petrus dipulihkan bukan dengan kata-kata yang mengingatkan dosanya. Kau tahu tidak Petrus, kau sudah tinggalkan saya, kau sudah mengutuk sambil bersumpah, ayam berkokok, hampir kau potong, untuk kau tidak dipotong. Dia mengingatkan kamu kan? Misalnya kau bahasa guru-guru begitu. Dia ingatkan Petrus, kau tahu tidak kau sudah nyangkal aku ya? Kau ini lagak benar, waktu berapa bulan yang lalu kau bilang kau mau mati sama saya. Mana buktinya? Tidak ada. Yesus ketemu Petrus marah-marah. Dia cuma ngomong begini dengan kasih. Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Dia tanya sampai 3 kali dan Petrus dipulihkan. Sejak itu Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Dari yang harusnya binasa seperti Yudas, dipulihkan oleh kasih dan pengampunan Yesus. Kemudian dia masuk dalam Kisah Rasul 1. Dia orang yang berdiri pertama kali ketika ada peristiwa Pentakosta, berkhotbah 3.000 jiwa. Siapa Petrus? Dia orang biasa seperti kita, yang pernah bahkan lebih parah dari kita mungkin menyangkal terang-terangan dengan Yesus. Saya percaya kalau saya suruh angkat tangan, mungkin nggak ada yang pernah mengutuk sambil bersumpah aku tidak kenal Yesus. Tapi untuk titik ini kita masih lebih baik dari Petrus. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat kita. Tapi jangan tenang dulu. Awal yang baik, starting good. Proses yang mungkin kita naik turun dalam prosesnya Tuhan. Pastikan seperti tema tahun-tahun lalu, finishing well. Petrus finishing well. Ketika dia ditangkap di akhir hidupnya sebagai rasul ke seluruh dunia, Nero menangkap Petrus, raja yang berbisik. Kau akan kusalibkan juga seperti guru Tuhanmu Yesus. Petrus bilang, aku tidak layak disalibkan seperti posisi Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Ketika dia dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dia menjadi tidak takut lagi menghadapi maut. 1 Korintus 15. Hai kau, di mana senangmu? Hai kau. Dia bukan sok-sok menantang maut, tapi dia tahu detik dia tinggalkan dunia kematian, detik itu dia beralih kepada Bapa di surga. Orang Kristen tidak takut dengan kematian, karena kematian hanya satu pintu untuk pindah dalam kekekalan yang penuh sukacita bersama Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku hidup sekarang,
atau hidup untuk memberi buah. Yang masih punya cicilan, bayar cicilan cepat-cepat. Yang punya utang, jangan pura-pura lupa punya utang. Hubungin orang-orang yang punya utang. Aku punya utang ya? Iya. Selagi Tuhan masih kasih nafas, aku mau bayar. Oh, terima kasih. Kamu kok bisa berubah? Itu ada firman Tuhan kemarin, itu pasti berlaku. Jangan pura-pura tidak punya utang. Ingat. Loh, kok gitu gak bagus? Kalau Tuhan mau ingatkan, ingatkan saja. Maaf kalau ini menyinggung. Saya juga punya utang. Tapi utangnya benar-benar ya, kredit misalnya. Harus bayar dengan utang. Jangan lukai hati orang, ampuni orang, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Oh, sulit bukan? Karena sulit, kita perlu Roh Kudus, Roh yang memampukan kita melakukan firman Tuhan. Kita orang GPI, Gereja Pantekosta di Indonesia, jangan pernah lupakan peran Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Ya Bapa, di dalam salibnya. Dan hari ini nanti kita akan merayakan sakramen Roh Kudus, supaya kita ingat, supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan iman. Darahku tercurah untuk menebus segala dosa dan salah pelanggaran. Oleh biru-biru Yesus dari ibu di kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah siapapun, karena kuasa biru-biru Yesus. Pengampunan Tuhan terus terjadi bagi kita. Pilihan kita, apakah kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, bertobat kembali kepada Yesus seperti Petrus dipulihkan dan diangkat sebagai rasul yang luar biasa, atau kita memilih seperti Yudas, hanya menyesal, mentah, main di mulut saja, tapi sikap perilaku tidak bertobat, bahkan dia tinggalkan Yesus dan memilih untuk datang diri. Saya tidak bisa memaksa. Semua pilihan ada di tangan kita. Allah mencurahkan kasih karunia anugerahnya terus terbuka, tapi Allah tidak pernah memaksa untuk kita menerima keselamatan. Baru dengarkan, keselamatan itu disediakan bagi kita yang datang kepadanya, yang membuka hati dan meresponnya dengan hati yang sungguh-sungguh taat, yakin dan percaya. Dan setiap waktu Tuhan masih mencurahkan kasih-Nya, selama ini masih zaman anugerah. Kitab Wahyu akan ditutup dengan suatu perkataan, pintu anugerah sudah ditutup dan penghakiman akan dimulai. Kitab kehidupan akan dibuka. Semua perbuatan kita akan dihitung, apalagi yang belum sempat dihapus oleh pengampunan darah Yesus. Saya tidak mungkin mengatakan di atas mimbar yang kudus ini, tapi saya percaya kita masih harus menghadapi berbagai pergumulan, kesalahan, pelanggaran yang mungkin kita sembunyikan di balik wajah kita yang penuh, mungkin bahasa vulgarnya topeng. Saya tidak akan bisa dan tidak akan mau menyampaikan siapa-siapa yang sedang menyimpan dosa. Tapi jika sekiranya kita yang hadir pada saat hari ini, firman Tuhan berkata, selagi masih ada kasih karunia Tuhan, jangan tolak kasih karunia Yesus, yaitu pengampunan itu, seperti Yudas, dan memilih jalan yang tersalah. Pilihlah jalan yang benar, seperti Petrus, yang merespon pengampunan Tuhan dengan bertobat dan berbalik pada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.